Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan baca Al-Quran. Kita semua mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Al-Quran diciptakan oleh Allah, Al-Quran turunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi kita, petunjuk bagi hamba-hambanya yang ingin masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Kesempatan di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena selain kita banyak temannya, banyak atau lingkungan kita sangat mendukung untuk membaca Al-Quran, tentu akan memudahkan bagi kita menyerap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan bagi kita di dalamnya. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan motivasi atau hadis-hadis agar kita terus berusaha untuk melanggengkan dalam membaca Al-Quran maupun sampai ke dalam tingkat mengamalkannya. Kami mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni kitab Al-Fadail, yang di dalamnya ada 11 hadis. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hadis saja. Hadis yang pertama dari Abi Umamah. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Quran ini akan ada pada hari kiamat. Al-Quran akan hadir pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya, ashab. Ashab ini lebih bermakna teman. Sehingga sebenarnya kita tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi menjadikan Al-Quran itu sebagai teman dalam aktivitas kita. Setelah kita membaca, kita memahaminya. Karena ketika hari kiamat itu Allah sebagai pemilik syafaat kemudian memberikannya kepada Al-Quran, hingga Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian ada hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh Utsman. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Nah, selain kita akan diberi syafaat, mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan, kita pun akan digolongkan menjadi orang-orang yang terbaik di antara kita. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran
dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah yang belajar. Belajar ini tentu tidak langsung membaca Al-Quran mushaf yang kita kenal saat ini. Mungkin dulu kita belajar menggunakan kaidah Baghdadiyah, A, I, U, B, B, Bu. Atau yang saat ini semakin bertambah banyak metode-metode untuk mengantarkan mempelajari Al-Quran. Kita mengenal Iqra, mengenal Qiraati, Yambu'a, dan sebagainya. Ini semuanya diupayakan untuk apa? Untuk mewujudkan hamba-hamba Allah yang terbaik. Begitu juga ketika sudah bisa membaca, tentu kita ingin mengajarkannya karena kita ingin menjadi yang lebih baik lagi. Setelah mengajar, setelah mempelajari, kita mengajarkan kepada orang lain. Pada hadis yang ketiga, Rasul memberikan motivasi. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, Rasul bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi masafaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia membacanya dengan mahir, pintar, benar kaidah tajwidnya, apalagi ditambah dengan irama murattalnya, sehingga Al-Quran itu enak untuk didengar, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia dan selalu berbakti. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran dengan benar, maka dia akan disandingi oleh malaikat. Jika orang-orang yang baca Al-Quran, pasti dia akan selalu diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Mengapa? Karena malaikat selalu berada di sampingnya. Lalu bagaimana dengan saya, dengan bapak ibu yang masih gutal-gatul bahasa kita, masih sangat kesulitan, ditambah mungkin yang sudah sepuh, penglihatan sudah berkurang? Rasul tidak mengabaikan itu. Walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dan kesulitan dalam membacanya, dalam mempelajarinya, maka lahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala dalam mengatasi kesulitannya. 2 hal ini menjadikan motivasi bagi kita agar Ramadan ini betul-betul kita isi dengan aktivitas membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lebih memilih aktivitas lain. Walaupun memang ujiannya pasti berat, membaca Al-Quran cepat ngantuk atau mulutnya capek dan sebagainya. Tapi ketika membaca yang lain berbeda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Dari 3 hadis ini kita mendapatkan motivasi. Selain kita mendapatkan pahala terhadap Al-Quran, baik bagi orang yang mahir maupun bagi yang belum bisa, sehingga menjadikan kita orang yang terbaik. Saat menjadi orang yang belajar, kita pun sudah digolongkan menjadi orang yang terbaik, apalagi mau mengajarkan kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian bagaimana Allah memberikan pahala tentang membaca Al-Quran ini? Wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa membaca 1 huruf
dari kitabnya Allah, yakni Al-Quran, maka baginya kebaikan. Baginya satu kebaikan, satu huruf. Bayangkan, Allah memberikan kebaikan satu huruf yang kita baca. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Jadi satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nah, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Artinya ketika kita membaca permulaan Al-Baqarah, alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka tadi kalau malaikat akan selalu mendampingi kita, tentunya ketika malaikat itu mendampingi kita, maka seluruh penduduk bumi pun akan ikut juga mendampingi kita. Kemudian yang terakhir, hadis dari Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa isnaini. Tidak diperbolehkan ada hasad di dalam diri kita kecuali dalam 2 hal. Rajulun atahullahul Qur'an, seorang laki-laki yang Allah hadirkan pada dirinya Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Yang laki-laki itu senantiasa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupannya, baik di dalam waktu malam maupun di dalam waktu siang. Jadi kita, kata lainnya, kita boleh hasad iri kepada orang ini. Orang yang dalam kehidupannya sepanjang hari dan malamnya itu senantiasa Al-Quran menjiwai kehidupannya. Bukan berarti hanya dimaknai selalu membaca saja, tetapi Al-Quran sudah menyatu dalam aktivitas kehidupannya. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan, laki-laki atau seorang yang Allah memberikannya harta. Fawa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahari. Kemudian orang itu menginfakkan hartanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Artinya harta yang Allah berikan kepada dia, dia selalu berpikir bagaimana agar harta ini menjadi manfaat bagi orang lain, yang tentunya Allah akan melipatkan pahalanya bagi dirinya pada saat nanti dia menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi bahwa membaca Al-Quran ini merupakan awal bagi kita untuk menghidupkan Ramadan pada tahun ini, agar kesempatan kita bertemu Ramadan menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik. Selain berharap agar puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, dan juga dengan melanggengkan membaca Al-Quran, melanggengkan mengkaji Al-Quran sampai bisa masuk atau menyatu dalam kehidupan kita, hingga Allah berkenan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan, sehingga kita lebih memilih menghabiskan waktu kita untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.